Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ubay Mahesa dari Prodi Manajemen kelas pagi. Di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang pengertian identitas nasional dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Ibu Fitrah. Baiklah, saya langsung masuk ke materi. Pengertian identitas nasional. Identitas nasional merupakan istilah yang terdiri dari dua kata, yaitu identitas dan nasional. Secara harfiah, identitas adalah ciri-ciri jati diri atau tanda yang melekat pada seorang atau sesuatu yang berguna untuk membedakannya dengan suatu yang lain. Kata nasional adalah identitas yang melekat pada kelompok-kelompok yang terikat karena kesamaan, baik kesamaan budaya, agama, fisik, keinginan, atau cita-cita. Identitas nasional adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa yang membedakan bangsa satu dengan bangsa yang lainnya. Yang kedua, pembentuk identitas nasional suatu bangsa. Pembentukan identitas nasional suatu negara tentunya mengalami proses yang panjang dan membutuhkan perjuangan besar. Hal ini karena identitas nasional adalah sebuah hasil dari kesepakatan masyarakat bangsa tertentu. Identitas nasional dapat kita artikan sebagai sebuah kesatuan yang dikaitkan dengan nilai-nilai yang ada di tanah air. Nilai tersebut memperlihatkan ciri khas yang berbeda dengan bangsa-bangsa lain, atau umumnya dikenal dengan nasionalisme. Hakikat identitas nasional Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah Pancasila, yang aktualisasinya tercermin dalam kehidupan orang Indonesia. Yang ketiga, faktor-faktor pembentuk identitas nasional. 1. Faktor objektif. Faktor objektif ini meliputi faktor geografis dan demografis. Kondisi geografi yang membentuk Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki iklim tropis. Indonesia juga terletak di wilayah Asia Tenggara. Hal ini mempengaruhi adanya perkembangan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya bangsa Indonesia. Kedua, faktor subjektif meliputi faktor sosial, politik, kebudayaan, dan juga sejarah yang dimiliki bangsa Indonesia. Faktor-faktor ini sangat mempengaruhi proses terbentuknya masyarakat Indonesia dan juga identitas bangsa Indonesia. Yang ketiga, faktor primer meliputi etnis, teritorial, bahasa, dan juga agama. Indonesia sendiri merupakan bangsa yang memiliki berbagai macam budaya, bahasa, dan agama. Meskipun unsur-unsur tersebut berbeda-beda dan memiliki ciri khas masing-masing, namun hal tersebut bisa menyatukan masyarakat menjadi bangsa Indonesia. Yang keempat, faktor pendorong. Faktor ini meliputi komunikasi dan teknologi, seperti lahirnya angkatan bersenjata dalam kehidupan negara. Dalam hubungan ini, ilmu pengetahuan dan teknologi dalam suatu bangsa merupakan identitas nasional yang dinamis. 5. Faktor menarik meliputi bahasa, birokrasi yang tumbuh dalam sistem pendidikan. Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang sudah ditetapkan menjadi bahasa nasional dan kesatuan nasional. Masing-masing suku yang ada di Indonesia masih tetap menggunakan bahasa dari daerahnya masing-masing. Yang keenam, faktor reaktif. Faktor reaktif ini meliputi dominasi, pencarian identitas, dan juga penindasan. Seperti yang sudah diketahui bahwa bangsa Indonesia pernah dijajah beratus-ratus tahun oleh bangsa asing. Hal ini mewujudkan memori bagi rakyat Indonesia, memori akan perjuangan, penderitaan, dan semangat yang hadir dalam masyarakat untuk memperjuangkan kemerdekaan. Masuk ke subbab berikutnya, jenis-jenis identitas nasional. Yang pertama, identitas fundamental. Istilah fundamental bisa diartikan sebagai hal yang pokok,
Hal pokok ini menjadi penunjang berdirinya sebuah bangunan. Ibarat membangun rumah, tentu hal fundamental harus kokoh, yaitu fondasinya. Yang kedua, identitas instrumental. Bisa diartikan sebagai sebuah alat atau media. Identitas instrumental dalam Identitas Nasional Indonesia adalah UUD 1945. Di dalam UUD 1945 sudah terdapat aturan mengenai instrumen lain sebagai identitas nasional negara Indonesia. Yang ketiga, identitas alamiah. Selain identitas fundamental dan instrumental, ada juga identitas alamiah. Berbeda dengan kedua identitas sebelumnya, identitas yang satu ini merupakan yang bersifat alami. Hal yang alami ini tercipta dari kuasa Tuhan Yang Maha Esa. Identitas alamiah meliputi negara Indonesia yang berbentuk kepulauan dengan jumlah ribuan. Lalu unsur identitas nasional Indonesia. Yang pertama, bendera Indonesia. Pasal 35 UUD 1945 berbunyi, bendera negara Indonesia ialah sang merah putih. Merah memiliki arti berani dan putih memiliki arti suci. Lambang merah putih ini sudah tidak asing lagi sejak masa kerajaan. Yang kedua, bahasa Indonesia. Pasal 36 UUD 1945 berbunyi, bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional atau bahasa persatuan. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu Riau. Yang ketiga, lambang negara Indonesia. Pasal 36A UUD 1945 berbunyi, lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika dipilih menjadi lambang negara dan semboyan negara. 4. Semboyan bangsa Indonesia. Sedangkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti berbeda-beda tapi tetap satu jiwa. Yang kelima, lagu kebangsaan Indonesia. Pasal 36B UUD 1945 berbunyi, lagu kebangsaan ialah Indonesia Raya. Lagu Indonesia Raya dipilih menjadi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Yang keenam, dasar falsafah negara. Pancasila memiliki dasar falsafah negara. Terdiri dari 5 dasar yang menjadi ideologi negara bangsa Indonesia. Pancasila adalah identitas nasional Indonesia yang memiliki kedudukan sebagai ideologi dan dasar negara. Konstitusi Negara Indonesia UUD 1945. Yang ketujuh, Konstitusi Negara Indonesia. UUD 1945 menjadi konstitusi atau hukum dasar negara. UUD 1945 merupakan hukum yang tertulis dan memiliki kedudukan tertinggi dalam peraturan perundang-undangan. UUD 1945 dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan dan bernegara. UUD 1945 juga sudah digunakan sejak Indonesia merdeka sehari setelah proklamasi. Kedelapan, bentuk negara Indonesia. Bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berkedaulatan rakyat. Negara Indonesia berbentuk kesatuan dan memiliki bentuk pemerintahan republik. 9. Sistem yang digunakan di Indonesia adalah sistem demokrasi. Dengan sistem yang menjunjung kedaulatan rakyat, sampai saat ini sudah disepakati bahwa Indonesia tidak akan melakukan perubahan identitas sebagai negara kesatuan. Mungkin seperti itu video pembelajaran dari saya. Apabila ada kurang dan lebih atau kesalahan, saya mohon maaf karena sesungguhnya kekurangan hanya milik saya dan kesempurnaan hanya milik Allah. Saya tutup video pembelajaran hari ini, video pembelajaran saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.